Di video sebelumnya kita ngebahas ada 3 tahapan dan 7 langkah dalam menyusun pelatihan berbasis kompetensi berdasarkan dokumen 9941. Dan kali ini kita akan bahas tahapan pertama yaitu stage 1 analisis, di mana di tahapan ini terdapat 3 langkah dalam proses awal dalam pembuatan pelatihan berbasis kompetensi, yaitu yang pertama adalah langkah pertama adalah preliminary study, langkah kedua adalah job analysis, dan langkah ketiga adalah populasi analisis. Dan kali ini kita akan bahas langkah pertama dari stage 1 yaitu preliminary study. Di langkah pertama ini adalah sangat krusial dalam menentukan apakah sebuah problem atau sebuah masalah dalam sebuah perusahaan itu diberikan baik melalui pelatihan atau non pelatihan. Di sini ada beberapa hal yang harus bisa dijawab oleh perusahaan di mana nanti akan pegawainya dilatih melalui pelatihan, yaitu kira-kira masalah apa yang kira memunculkan sehingga pelatihan itu bisa dilakukan. Jadi setiap pelatihan mesti ada problem yang harus diselesaikan sehingga ketika mengikuti pelatihan problem itu selesai dan bisa dieksekusi atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di premilis tadi kita akan melihat apa penyebabnya dan setelah mengetahui problem, penyebab, apakah permasalahan yang terjadi itu bisa diselesaikan oleh pelatihan atau non pelatihan. Jadi tidak semua problem yang ditemukan oleh sebuah perusahaan misalkan itu diselesaikan dengan sebuah pelatihan. Ada juga ternyata pilihan-pilihan itu atau masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan non-training solution. Lalu permasalahannya bagaimana mencari problem atau masalah yang terjadi sehingga perusahaan membutuhkan sebuah pelatihan, yaitu dengan menganalisa sebuah suatu masalah. Bagaimana untuk bisa membuat suatu pelatihan berbasis kompetensi, maka yang diperlukan adalah apakah ada gap antara aktual performance dan desired performance. Itulah awal muasal pelatihan berbasis kompetensi dimulai. Karena tanpa menganalisa suatu masalah, tanpa mengetahui gap antara aktual performance dan desired performance, maka rancangan pelatihan yang dibuat itu tidak berbasis kompetensi. Sehingga penting untuk memahami atau mengetahui gap antara aktual performance dan desired performance. Bagaimana caranya menganalisa problem analisis atau gap di antara aktual dan desired performance? Itu banyak sekali. Di antaranya ada kualitatif report data yang mungkin diberikan per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun yang nanti bisa melihat apakah ada kesenjangan antara aktual performance dan desired performance. Dan di dokumen 941 itu menggunakan namanya task analysis atau ibaratnya formulir yang didesain untuk mengetahui kira-kira permasalahan apa yang akan timbul, kemudian nanti akan dijadikan suatu pelatihan di mana dari pelatihan itu permasalahan itu selesai. Ada 4 komponen di task analysis ini itu yang akan dianalisa, yaitu adalah frekuensi pekerjaan, importance pentingnya suatu pekerjaan, difficulty suatu pekerjaan, dan priority suatu pekerjaan. Semakin tinggi important dan semakin tinggi difficulty namun low frekuensi, maka ada kemungkinan kita bisa lakukan formal training atau simulasi. Karena tugas ini sangat penting dan sulit, tapi jarang dilakukan. Sehingga peserta memang harus dilatih secara internal atau intensif agar tidak lupa saat situasi darurat. Kemudian jika high important, low difficulty, kemudian high frekuensi, mungkin solusinya adalah dibuatnya standar operating procedure. Jika low important, high difficulty, dan low frekuensi, maka mungkin diperlukan checklist. Jika low important dan low difficulty atau high frekuensi, maka mungkin dijadikan on the job training.
Tidak semua hal-hal yang bisa di suatu masalah terjadi itu bisa dilakukan dengan pelatihan. Ada juga kiranya bisa diselesaikan dengan non pelatihan. Sumber-sumber lain juga bisa digunakan untuk menganalisa suatu gap antara actual performance dan desired performance. Banyak hal, observasi, kuesioner, dan hal lain sebagainya, baik dalam internal atau eksternal, kepada klien ditanyakan apakah ada gap antara actual dan performance dan desired performance terjadi di perusahaan kita. Dan banyak kok tools-tools yang bisa kita gunakan untuk bisa menganalisa suatu gap untuk menganalisa suatu masalah. Kemudian jika suatu masalah sudah ditemui, kemudian langkah berikutnya adalah mencari penyebab dan simptom. So, kita bisa menggunakan banyak metodologi seperti the five whys, fishbone diagram, dan tools-tools lainnya untuk menentukan atau mengerucutkan permasalahannya, sehingga permasalahan itu nanti jika ada hubungannya dengan suatu knowledge, skill, attitude yang diharapkan dari suatu perusahaan, maka akan dilakukan melalui pelatihan. Bagaimana menentukan apakah suatu masalah atau suatu gap bisa ditentukan melalui suatu pelatihan, yaitu diantaranya yang kita pertanyakan apakah problem yang diidentifikasi melalui penyebab dan simptom-simptom yang kita analisa itu berhubungan dengan knowledge, skill, atau attitude. Nah, jika ada hubungannya dengan knowledge, skill, attitude, maka dilakukanlah suatu pelatihan. Analogi sederhananya seperti ini. Jika pegawai kita atau teman kita tahu kemudian tidak mau mengerjakan itu, mungkin masalahnya ada di motivasi. Jika mereka tahu tapi mereka pengen mengerjakan itu tapi nggak bisa, mungkin peralatannya kurang. Kalau mereka tidak tahu dan juga tidak mau mengerjakan itu, mungkin penempatan orang pada pekerjaan tersebut adalah salah. Tapi jika mereka pengen melakukan, namun mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya, salah satu halnya adalah melalui pelatihan. Ini adalah tool sederhana untuk menganalisa suatu problem atau suatu masalah yang terjadi dalam organisasi kita untuk mengetahui apakah suatu masalah itu bisa dilakukan melalui pelatihan atau tidak. Apa keuntungan dari langkah pertama preliminary study untuk organisasi, yaitu diantaranya mengurangi resiko kegagalan pelatihan yang hasilnya jika tidak sesuai dengan harapan. Yaitu diantaranya mungkin bisa meresiko pemborosan anggaran, resiko waktu dan tenaga organisasi, termasuk juga resiko salah sasaran dalam menyelesaikan masalah organisasi. Itu adalah langkah pertama dari stage 1 analisis. Masih ada 2 langkah berikutnya yang kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk melihat sedikit apa dengan perbedaan dengan ADDI. ADDI itu ibaratnya mempunyai 6 langkah atau 6 prosedur untuk menganalisa suatu permasalahan atau performance gaps. Jadi di video-video selanjutnya kita akan bahas berdasarkan dokumen 9941 yang mungkin lain waktu kita akan bahas menggunakan konsep dari ADDI dalam menganalisa suatu performance gap. Terima kasih. Sampai dengan video selanjutnya.